Baik, pemirsa kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Herman, mohon maaf tadi sewaktu di tengah-tengah penjelasan Pak Herman, suaranya kemudian terhenti, kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Mohon maaf, mungkin bisa diulangi apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Tadi berhenti sampai saya hanya bisa mendengar ketika saya bertanya apakah poin-poin yang disampaikan jaksa yang disebut sebagai ilusi atau fiksi adalah poin-poin yang di awal yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Kemudian Pak Herman mengatakan bahwa bukan itu, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Ya, kami itu tidak usah kita ulangi, tapi kami hanya mempersiapkan bahwa kita akan mempersiapkan pledoi ya. Pledoi tentu tidak perlu sebanyak apa yang dibuat oleh saudara jaksa penuntut umum, karena saudara jaksa penuntut umum karena sebagian besar itu adalah BAP yang di copy ya. Jadi sama gitu. Jadi kalau kita tidak memerlukan itu, kita hanya memerlukan membantah semua poin-poin yang disampaikan oleh yang mana menurut kita ilusi, yang mana menurut kita itu fiksi, itu kita bantah berdasarkan fakta dan bukti dihubungkan dengan undang-undang dakwanya. Kan sekarang dianggap terbukti 340, dia saudara Ricky adalah turut serta. Dalam turut serta itu, dalam ini adalah komisi delik, dan dia harus melakukan perbuatan betul-betul turut serta itu tidak hanya melihat, tidak hanya mengikut, tidak hanya ini. Nah, jadi dia harus melakukan suatu perbuatan yang katanya untuk sampai Joshua itu kalau memang terbunuh ada upaya yang dibantu terhadap Sambo. Dan selama ini dia sudah menolak dan dia tidak itu niat sengaja berarti tidak terpenuhi. Yang kedua, yang ada dia memang menyampaikan kepada Eliezer dan dia tidak menyampaikan apa yang disampaikan Sambo kepada dia. Itu adalah pertimbangan psikologis bagi dia yang tidak kenapa. Karena dia juga berpikir bagaimana ada juga asumsi-asumsi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Mudah-mudahan ini ada klarifikasi. Mudah-mudahan banyak ajudan yang tahu akhirnya terjadi sesuatu. Nah, jadi tidak sampai karena dia tidak pernah mendengar dari Sambo nanti kita lakukan di Duren 3. Tidak terbayang oleh dia seorang jenderal, seorang pimpinan dia akan melakukan pembunuhan di rumah dinas. Jadi pada saat dia dipanggil menyatakan itu adalah melakukan isolasi, dia berpikir ya mau isolasi. Jadi tidak ada terbalik apa yang disampaikan. Ya tapi ya sudah, ini adalah kewenangan jaksa. Baik. Dia tidak ya nggak apa-apa, kita silahkan dia menuntut seperti itu. Maka kita berharap aja mudah-mudahan terhadap Ricky Rizky yang kita yakini, ya tentunya ya silahkan publik juga menilai. Mungkin Rizky ini orangnya lemah, tidak tegas, tidak apa gitu ya, tidak. Tapi sebenarnya tidak ada sesuatu niat atau tidak ada sesuatu hal yang dia berhubungan tidak baik dengan saudara Joshua. Itu yang dia sampaikan kepada kita selama ini, makanya dia kenapa menyesali di dalam adu terakhir. Dia menyesali tidak dapat berbuat. Apakah tidak dapat berbuat itu masuk unsur apa tidak dalam ancaman dalam undang-undang pembunuhan berencana ini? Ada nggak pasal itu bahwa dia tidak buat itu? Kecuali ada pasal-pasal yang tidak berbuat itu ada. Delik omission dalam KUHP itu ada, tetapi untuk pasal kalau 340, 338, Yunto 55 itu harus dia berbuat aktif. Dan dia sama-sama berniat. Dan itu semua sudah disampaikan, dia tidak ada seperti itu. Ya udah, itu aja Mbak Putri. Iya, Pak Herman. Baik, makasih Pak Herman Umar, juga terima kasih dengan waktunya, menyediakan waktu untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini kepada kami, termasuk juga tadi sedikit berbagi mengenai apa rencana ke depannya untuk membuat pledoi bagi Ricky Rizal. Terima kasih sekali lagi Pak Herman Umar, selamat malam. Dan mungkin juga ini terakhir untuk Pak Yonatan juga, makasih Pak. Untuk terakhir untuk Pak Yonatan juga, apa harapannya ketika besok jaksa juga akan membacakan tuntutan kepada Ferdy Sambo? Silakan Bang Yonatan. Ya, terkait untuk pembacaan tuntutan besok terhadap para aktor intelektual yang terutama ya. Besok itu justru menurut saya adalah taruhan marwah institusi dan lembaga penegakan hukum di Republik ini. Khususnya besok yang memiliki kewenangan untuk membacakan penuntutan adalah jaksa penuntut umum. Jadi kalau menurut saya besok tuntutan yang dibacakan sangat ringan ya, di luar ekspektasi yang dimana ini adalah kasusnya yang menjadi sorotan publik. Ya jangan heran kalau masyarakat tidak ada yang percaya lagi dengan
keadilan ataupun penegakan hukum di Republik ini, apalagi keluarga. Karena seperti apa yang saya sampaikan di awal, tidak ada yang bisa mengembalikan arwah almarhum, ya, tidak ada yang bisa mengembalikan Yosua, sehingga harapannya adalah keadilan yang paling adil harus ditegakkan di Republik ini. Saya rasa begitu, demikian. Yonatan, terima kasih. Kemudian juga Pak Ermas, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Mas Heri masih bersama saya. Kita akan ada beberapa hal lagi yang dibahas setelah jeda, termasuk juga keterangan-keterangan yang disampaikan oleh jaksa. Sesaat lagi. Berdasarkan berbagai tahap tes dan Perkap nomor 10 tahun 2009, maka terhadap keterangan saksi Putri Chandrawati dalam fakta persidangan menyatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengikuti pemeriksaan poligraf dalam kondisi tertekan dan tidak didampingi oleh psikolog dalam pemeriksaan, terutama pada saat saksi Putri Chandrawati ditanyakan terkait kronologis pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang atas keterangan saksi Putri Chandrawati, maka kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa pasal 13 ayat 2 Sub E diatur bahwa untuk memastikan kondisi terperiksa dapat dilengkapi dengan 1. Riwayat kesehatan saksi atau tersangka, dan 2. Laporan hasil pemeriksaan psikologi. Dapat dilihat adanya frase dapat menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif, sehingga terperiksa yang mengikuti serangkaian pemeriksaan tidak dapat digantungkan pada ada tidaknya psikologi yang mendampingi saat pemeriksaan, sehingga keterangan saksi Putri Chandrawati yang mengatakan dalam keadaan tertekan tidaklah dapat diterima sebagai alasan untuk mengatakan bahwa pemeriksaan poligraf dilakukan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 10 tahun 2009. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Ar-Rasyid yang diangkat sumpahnya dalam pemeriksaan persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati di awal pemeriksaan dalam tahap pretest bersedia menandatangani surat dilakukannya pemeriksaan dan telah menyatakan tidak keberatan untuk tidak didampingi oleh psikolog, meskipun saksi Putri Chandrawati sempat keberatan menceritakan kronologi tanggal 7 Juli 2022. Akan tetapi saksi Putri Chandrawati tetap bersedia melanjutkan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, maka secara prosedural pemeriksaan terhadap saksi Putri tidaklah melanggar pasal 13 Perkap nomor 10 tahun 2009, sehingga keterangan ahli tersebut adalah admissible serta tidak didapatkan secara melawan hukum. Hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati termasuk juga tes poligrafnya tadi sudah disampaikan juga oleh jaksa dalam membacakan tuntutannya kepada Kuat Ma'ruf. Kami mungkin minta tanggapan dari Mas Henry mulai atau juga tentang hal ini, termasuk juga mungkin bisa disampaikan apa yang kemudian menjadi prediksinya terhadap besok jaksa juga akan memberikan atau membacakan tuntutannya terhadap Ferdy Sambo. Ya, terkait prediksi ini kadang saya agak khawatir, Mbak, karena satu nanti dikira memprovokasi ya, apalagi menjelang tuntutan. Yang kedua, suka salah prediksi saya. Kemarin saya pikir Vietnam Indonesia yang menang, ternyata kalah juga kan. Jadi baiknya begini, bahwa ke depan ini berdasarkan tuntutan hari ini, maka pembacaan tuntutan terdakwa yang lain yang mungkin dikategorikan sebagai terdakwa utama itu tidak akan lari dari 340 KUHP. Kalau kita mengacu pada tuntutan hari ini kan, karena ini ada pasal 55 KUHP, penjelasan logika hukumnya masuk akal. Kalau orang ini dinyatakan ada kaitannya dengan 340, maka yang harusnya yang lebih dianggap aktor utama atau aktor intelektual yang akan dibuktikan di persidangan ini, ya tidak jauh juga dari pasal 340, bukan 338. Itu yang menurut saya paling penting. Dan kaitan dengan masalah keadilan tadi, ini yang kita bicara bahwa keadilan itu harus diperjuangkan. Kita lihat proses yang luar biasa dari kasus ini. Kita banyak belajar, Mbak Putri, bahwa hampir 4-5 bulan proses ini berjalan, bagaimana berdarah-darahnya dalam tanda petik perjuangan untuk meraih sampai kepada tahap penuntutan saja, itu tidak mudah. Sehingga pesan moral tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, itu juga perlu untuk digarisbawahi, bahwa proses ini adalah keadilan bagi korban, bukan hanya keadilan terdakwa yang apalagi yang masih hidup kan. Nah, Brigadir Joshua sudah tidak ada bersama kita. Apapun yang disampaikan pun mungkin ya ketika ingin menyampaikan pastinya sudah nggak bisa kan, karena sudah tunai tugasnya di dunia ini. Jadi saya rasa itu harus jadi concern utama dari majelis hakim dalam menilai ini, karena kita bukan bicara pada pembelaan terdakwa saja, tapi bagaimana konstruksi hukum acara pidana kita ke depan ini harus lebih humanis dan juga harus bisa menjelaskan hal-hal yang pelik semacam ini. Dan ini juga ditonton oleh banyak jutaan orang kan. Jadi orang bisa banyak belajar dari kasus ini, melihat bagaimana perjuangan untuk menegakkan keadilan itu sungguh nggak mudah, nggak datang dari langit begitu saja, Mbak Putri. Dan juga dalam konteks tadi bahwa apa yang disampaikan terkait dengan tes poligraf, kan sudah banyak dibahas juga ya, bahwa tes poligraf itu adalah salah satu alat untuk kemudian bisa dipakai
dalam alat bukti kalau nanti diperkuat dengan keterangan ahli. Keterangan ahlinya sudah didengarkan, betul. tinggal bagaimana kemudian hakim menilai. Sekali lagi ini kita nggak bisa melebihi dari kuasa baik. hakim, bahwa hakim yang menilai bahwa apakah alat bukti itu menimbulkan keyakinan atau tidak. Nah, hakim adalah manusia biasa. Tentunya ketika nanti berbeda soal dengan apa yang dianggap oleh terdakwa itu bukan keyakinan dan ini dianggap keyakinan, itu hal yang biasa menurut saya. Kita kembalikan kepercayaan penuh kepada hakim untuk menilai ini. Baik, Mas Heri, terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih sudah memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana tuntutan dari jaksa besok.